Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak kami, siswa-siswi SMA swasta Islam Terpadu Al-Izzah yang kami cintai, serta seluruh pendengar dan yang menyaksikan video ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya. Berusaha kita semaksimal mungkin untuk meneladani beliau, sehingga dengan usaha-usaha kita yang maksimal, layaklah diri kita insya Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya berharap kita bisa membersama beliau di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih berkaitan dengan bulan Ramadan, dalam rangkaian ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Ramadan, Allah juga menyebutkan satu ayat yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana dikatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Artinya apa? Artinya di bulan Ramadan kita harus lebih banyak lagi berinteraksi dengan kalamullah ini, dengan Al-Quranul Karim, karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Ma'asyiral muslimin, anak-anak kami yang kami cintai, ada banyak keutamaan orang-orang yang membaca, menghafal, mengamalkan isi Al-Quran. Di antara keutamaan Al-Quran yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Kalau semua dari kita ingin atau bercita-cita berharap menjadi orang yang terbaik, maka belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk menjadi orang yang terbaik. Terbaik di sisi Allah tentunya, dengan mengamalkan sebaik-baik manusia yang dijabarkan oleh Rasulullah, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pada bulan Ramadan pula lah Jibril turun setiap malamnya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran ke hadapan Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, setiap malamnya. Dan inilah yang kita amalkan dan menjadi tradisi di daerah kita, yaitu mentadarusul Al-Quran, ya, untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran ketika kita selesai dari salat tarawih berjamaah di musola dan di masjid-masjid kita. Karena apa? Dalam rangka pengamalan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian keutamaan yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan memakaikan mahkota yang indah, yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya tidak pernah kita lihat keindahannya selama di bumi. Kemudian hadis ini ditutup dengan, apakah lagi yang membaca dan mengamalkannya. Maka mari, kalau kita renungi, orang tuanya mungkin yang mungkin tidak ikut membaca Al-Quran, yang mungkin tidak ikut menghafal Al-Quran, namun karena fadilah, keutamaan anaknya yang menghafal, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tua mendapatkan kemuliaan. Ada dalam satu hadis disebutkan mahkota, dan dalam hadis yang lain disebutkan jubah kehormatan yang juga terbuat dari cahaya, yang indahnya cahaya itu tidak pernah kita lihat selama kita di bumi. Maka tentunya
pemahaman yang lebih baik daripada itu adalah bagaimanakah lagi orang yang membaca Al-Quran. Tentunya dia mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada sekedar mahkota dan jubah yang menjadi harapan kita tentunya. Dan di antara banyak-banyak keutamaan yang lain, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan beral-Quran, baik itu membaca, menghafal, mentadaburi, tentunya mengamalkan, sehingga dia lupa meminta kepada Allah akan kebutuhannya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya walaupun dia tidak meminta kebutuhan itu. Masya Allah, luar biasa keutamaan orang-orang yang berinteraksi, orang-orang yang terus bermuamalah dengan Al-Quran. Maka anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pada episode kali ini, ada satu ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mungkin lalai atau lupa atau tidak menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang di rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka sungguh rumah itu seperti rumah yang hendak runtuh. Atau dalam hadis yang lain, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rumah itu seperti kuburan. Seraya kita berharap semoga usaha-usaha kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, membuat kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai keluarganya Allah. Karena dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran dan digolongkan sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina yaqra'una al-Quran wa yahfazunahu wa ya'maluna bihi alladzina hum khassatuka wa ahluka ya akramal akramin wa ya dzal jalali wal ikram wa ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.